gue itu ngelihat itu ada dua pasang kaki akan tetapi dua pasang kaki ini tuh seperti tergantung terus dari dalam kamar mandi ini tuh ada suara seperti geraman ya. Jadi kayak mungkin kalau gue contohin ya kayak kayak gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Horror Voice dan ini adalah cerita ke-22. Di cerita kali ini gue akan bercerita dua cerita. Yang pertama itu adalah cerita dari pengalaman temen gue ya. Dan yang kedua adalah pengalaman gue sendiri bersama teman-teman SMP gue waktu itu. Dan tak lupa gue berterima kasih kepada kawan-kawan semua yang udah selalu dukung channel ini untuk lebih baik ke depannya. Alhamdulillah channel ini grafiknya naik terus dan mungkin kawan-kawan semua itu pada suka lihat atau dengerin video dari gue ini, cerita-cerita horor seperti itu. Dan bagi kawan-kawan yang mempunyai pengalaman mistis ataupun horor ya, bisa kirim ceritanya dalam bentuk teks ataupun suara, perekaman suara, dan tata caranya udah gue tulisin di deskripsi di bawah berikut dengan pengirimannya seperti itu. Dan cerita yang pertama ini berasal dari kawan gue ya, kawan boleh dibilang kawan kampus ya, tapi gue sama si Mursal ini, namanya adalah Mursal, itu berbeda fakultas maupun prodi ya. Jadi gue kenal itu dari temen gue satu kelas. Itu karena zaman dulu itu ya gue sering ngegame di HP gitu ya, game online, dan gue temenan sama si Mursal ini karena dari game tersebut ya. Karena gue juga sama Mursal sama kawan-kawan yang lain itu pernah mengikuti beberapa turnamen game di smartphone itu ya, di HP itu seperti itu. Dan Mursal ini ngirimnya ke gue itu boleh dibilang cukup lama ya, seminggu yang lalu, tapi ya gue angkat lah karena ceritanya singkat tapi ya menarik untuk diangkat seperti itu. Jadi pengalamannya Mursal ini waktu dia itu sedang di rumahnya ya, dan rumahnya pun gak di Jawa tapi di daerah Pulau Sumatera. Gue lupa itu daerah mana, atau Kalimantan ya, gue lupa sih. Pokoknya bukan dari Jawa Mursal ini. Jadi Mursal ini tuh waktu itu sedang bulan puasa. Jadi mungkin sekitar 3 atau 4 tahun yang lalu ya. Jadi masih bersekolah lah si Mursal ini. Jadi waktu bulan puasa ini tuh Mursal ini tuh sering kebangun malam-malam ya. Dan ya itu bangunnya itu kalau orang Jawa bilangnya itu ngelilir ya. Jadi tiba-tiba bangun aja malam hari, dan itu sebelum waktu sahur. Jadi ya sekitaran jam 2 atau jam 1 gitu. Pokoknya sebelum waktu sahur Mursal itu kebangun, dan dia itu kayak ya setelah bangun ngecek HP dan ternyata masih jam 2 gitu. Dan Mursal ini tuh mau balik tidur lagi tapi rasanya susah tidur karena dia ini tuh lapar lah, ngerasa lapar kayak gitu. Wah, lapar nih kayak gitu. Dia langsung lah ke dapur dan membuat mie instan ya. Ya biasa lah,
gue juga kalau malam-malam gitu ya enaknya mie instan ya, anget-anget, dingin, lapar posisinya kan malam-malam enak. Nah, Mursal ini tuh dari kamar langsung ke dapur dan ya nyiapin panci, terus panci diisi air, terus dimasak dan nyiapin bumbu-bumbu di piring untuk yaitu setelah masak mie dan dimasukin ke piring itu terus mau dimakan. Nah, Mursal ini tuh setelah makan itu kan makannya tuh di meja makan ya, di mana di ruang makan. Nah, ruang makan ini tuh bersebelahan sama kamar mandi yang ada di rumahnya Mursal ini. Nah, Mursal setelah makan terus kan piringnya kan yang tadinya kotor ya dan harus dicuci ya biar nggak nambah-nambahin cucian piring. Nah, Mursal ini kan setelah makan terus mau nyuci piring kan. Nah, tempat cuci piringnya itu cuman terhalang satu tembok yang itu langsung pintu kamar mandi, terus ya itu kamar mandi dan ini bersebelahan gitu. Nah, waktu Mursal sedang cuci piring, Mursal ini tuh posisinya itu membelakangi si kamar mandi. Nah, dari kamar mandi Mursal ini tuh ngedenger keran kamar mandi ini tuh ada yang nyalain dan suara gemericik airnya tuh kedengar sama si Mursal. Jadi keran itu cuma dibuka setengah ya, kata Mursal cuma dibuka setengah, jadi ya cuman nggak terlalu airnya tuh nggak terlalu deras ya. Nah gitu Mursal langsung udah notice langsung, Mursal tuh langsung mematung ya, kaget gitu. Siapa ini gitu kan. Terus setelah itu Mursal itu masih dengerin suara dari keran itu dan dari arah kamar mandi. Dan posisi kamar mandinya itu pintunya tuh ketutup ya. Nah, Mursal itu ngedenger dari dalam kamar mandi itu ada suara seperti geraman ya. Jadi kayak mungkin kalau gue contohin ya kayak gitu ya. Suara geraman dan itu terjadi beberapa kali. Terjadi 3-4 kali, jadi seperti kayak gitu. Geraman ya. Langsung Mursal ini kan nyuci piring ya. Terus Mursal ini tuh berbicara sendiri ya. Berbicaranya tuh kurang lebih kayak gini. Hei, kamu barang yang nggak kelihatan, siapapun kamu, jin yang ada di sini, tolonglah jangan gangguin gue. Ini rumah gue loh. Gue ini kebangun masak mie ya kayak biasa, gue kan lapar. Tolonglah jangan ganggu gue. Ini bulan puasa kayak gitu kan. Misalnya ngomong sendiri dan geraman itu pun udah berhenti ya. Jadi cuma 4 kali. Tapi suara keran dari airnya tuh masih nyala, masih bunyi gitu. Dan Mursal ini tuh setelah nyuci piring, nah Mursal ngasihin si piring sama sendok garpu itu ke rak-rak piring kayak gitu. Dan setelah ngasihin ke rak-rak piring itu, Mursal tuh ngelihat dari pintu sebelah itu ya, yang itu ngarah dari kamar mandi sama tempat cuci piring itu. Mursal itu lihat kakaknya lewat situ. Terus Mursal kaget dan kakaknya bilang, apaan sih lu Mursal, bilang jin segala, gue yang ada kamar mandi kayak gitu. Jadi cerita ini tuh nggak horor ya, tapi ya parno kayak gitu ya. Jadi pikiran-pikiran yang buat kita itu agak parno. Jadi beberapa kejadian yang mungkin ya itu orang, tapi kita ngirainnya tuh yang lain-lain seperti itu. Dan ya terima kasih ya buat Mursal, gue udah nyampein cerita lu di channel gue, di video gue ini. Terima kasih Mursal.
yang mungkin untuk kawan-kawan semua ya cukup menghibur ya, biar channel itu nggak terlalu mencekam banget ya, biar wah nggak gitu, tapi ya lebih friendly ya kayak gitu. Dan kita lanjut ke cerita yang kedua. Cerita ini tuh terjadi di tahun 2013 atau 2014 ya, gue itu masih SMP dan gue lupa itu kelas berapa. Waktu itu gue itu punya temen itu beda kecamatan sama gue ya. Jadi di kecamatan sebelah barat di area gue tinggalin itu gue punya temen dan teman sekelas. Dan teman sekelas ini tuh teman sekelas SMP yang itu dari kelas 1, 2 sampai lulus. Jadi gue sekelas terus sama dia. Dan waktu itu tuh gue inget bener, gue tuh lagi seneng-senengnya numpak motor ya. Jadi gue setelah belajar motor terus ya gue seneng ya, pokoknya pakai motor tuh keliling-keliling kemana, ke warung ataupun main tuh pakai motor. Gue seneng banget pakai motor, lagi seneng-senengnya gitu. Nah, gue ini tuh suatu siang hari ya, dan waktu itu tuh kalau nggak salah hari Minggu ya. Jadi hari Sabtu itu gue itu dulu masih sekolah dan ini masih hari Minggu, itu waktu libur. Dan hari Sabtunya tuh gue udah janjian sama temen gue ini, sebut aja namanya si Udin lah gitu aja ya. Gue udah janjian sama si Udin ini tuh dari hari Sabtu kalau gue tuh mau ikutan mancing si Udin. Mancing di suatu sungai yang masih ada di seputaran rumahnya si Udin ini. Kayak gitu. Nah, terus janjian tuh pokoknya setelah duhur hari Minggu lu kesini Al. Oke, gue kesana kan. Nah, sampai di sana gue ngobrol-ngobrol sebentar. Nah, di sana ini tuh ada beberapa kawan si Udin ya, gue agak lupa, dan gue lupa sih namanya, pokoknya 3 orang dan itu 5 orang sama gue. Sebut aja di sana ada gue, Udin, si A, si B, si C lah gitu. Gue lupa sih namanya. Nah, itu sekitaran jam 2 siang setelah nyiapin semua joran, terus ya mau berangkat mancing. Nah, gue sama si Udin sama si ABC ini tuh jalan menuju spot mancing. Dan waktu itu gue tuh jalan, gue sama Udin jalan, terus yang 2 orang ini tuh pakai sepeda dan yang satu lagi jalan kayak gitu. Tapi ya pelan-pelan. Dan wilayah rumahnya si Udin itu masih pedesaan banget ya. Jadi ya masih asri, dibilang asri tapi ya ramai. Desa ini ramai tapi masih asri lah gitu. Jadi kita itu menuju spot mancingnya ini tuh harus melewati beberapa kebun warga, sawah, tegalan, terus beberapa kebun bambu, kebun pisang kayak gitu. Tapi ya ramai, masih ada beberapa aktivitas warga di sana. Ya seperti biasa lah, kita kan yang namanya sopan santun gitu sama orang yang ada di sekitaran kita, walaupun kita gak kenal, kita ya permisi lah, nuwun sewu Pak Bu kayak gitu. Nah, dan setelah gue ngelewatin beberapa rumah di sana sama si Udin sama si ABC ini, gue itu masuk ke suatu kebun ya. Itu kebunnya luas banget, jadi ada kebun jagung gitu. Gue ngelewatin sana dan si Udin itu nunjuk. Jadi ada nunjuk suatu, kalau dibilang di sini mungkin sumber air ya. Jadi kayak ada pohon besar dan di bawah pohon besar tuh kayak ada kolam gitu kan, kolam dari rembesan air itu, dan kolam ini tuh ngalir ke area sungai itu, dan area sungai inilah yang kita mau mancing di sana. Nah, si Udin udah nunjuk nih, itu mungkin sekitaran jarak mungkin ya masih 400 meter ya, jadi kelihatan gitu kan. Tuh spot mancing kita tuh di sebelahan sama pohon besar itu, sebelah kanannya, sebelah selatannya kayak gitu. Nah, setelah itu kita itu jalan ya, dan itu masih berjarak ya mungkin 400 meter gitu kan, tapi udah jauh dari komplek warga. Gue lihat ke belakang itu komplek warga itu ya, kita
kita tuh ada di tengah-tengah itu waktu di kebun. Jadi dapat dikatakan 400 meter ke perumahan warga, 400 meter ke itu tadi kemana, ke sumber air itu dan spot mancing kita. Nah, setelah kita jalan tuh mungkin sekitaran 50 meter, gue itu ngelihat ada di sebelah kanan kita ya, sebelah selatan kita itu ada satu rumah. Jadi di tengah-tengah kebun itu tuh ada satu rumah. Itu rumahnya gue ingat itu rumah tua ya. Rumah tua dengan, kalau dibilang di sini tuh pakai gedek ya. Jadi di dindingnya tuh pakai anyaman bambu, model rumah tua, rumah joglo. Dan di depannya itu ada pohon jambu air kalau nggak salah ya. Itu agak cukup besar. Dan rumah zaman dulu kan pintunya tuh kelihatan ya, ada depan rumah itu kelihatan ada pintu kayunya yang kebuka itu. Dan waktu gue sama Udin sama temen-temennya ini tuh ngelewat depan rumah itu, gue tuh ngelihat ada sosok nenek-nenek ya, nenek-nenek. Gue lupa itu dibilangin Udin namanya siapa, pokoknya sebut aja namanya si Mbah ya. Ada si Mbah itu sedang keluar dari rumah itu, dan beliau itu bawa sapu lidi. Dan setelah keluar beliau itu nyapu teras rumah ya, teras rumah. Nah, gue sama Udin sama temen-temennya, gue kan ya itu tadi gue sapa aruh lah, sopan santun gitu, dari langkung Mbah kayak gitu. Dan si Mbah ini ngelihat ke arah kami dan oh nggih le mancing toh kayak gitu. Oh ya le mau mancing toh. Nggih Mbah, mancing teng mriko Mbah, teng caket sumber itu Mbah, mau mancing di dekat sumber gitu. Oh iya le, hati-hati. Nah, si Mbah ini tuh ya berpakaian ya kayak simbah-simbah pada umumnya ya. Jadi pakai jarik, jadi pakai apa, kayak kain batik gitu bawahannya, dan atasnya itu kayak kebaya tapi motifnya yang bunga-bunga, dan itu yang ya kayak simbah-simbah kayak gitulah. Dan rambutnya ini tuh udah putih dan udah ubanan dan dikucir dan pakai tusuk kayak gitu ya, normal lah mbah-mbah normal pada umumnya di daerah gue ya gitu. Dan setelah gue ngelewatin simbah ini, jarak mungkin sekitaran 100 meter dari rumah simbah ini, dan gue nanya sama si Udin ini, Din, emang nggak takut po si simbah ini tuh kok hidup di satu rumah dan kanan kiri itu nggak ada tetangga, dan itu kebun itu apa nggak takut? Dan si Udin itu bilang ya enggak, karena anaknya tuh sering kesini, dan anaknya tuh udah beberapa lama nggak kesini. Dan si simbah ini tuh kalau beli sayur ya, jadi waktu beli sayur ini si simbahnya tuh sering cerita ke beberapa ibu-ibu sama ibunya si Udin juga, karena ada masalah ya. Jadi anaknya tuh bermasalah di kerjaannya atau gimana lah, gue lupa, pokoknya ada masalah lah si anaknya. Terus si mbahnya ini tuh selaku ibunya itu kayak ya mungkin tertekan ya, entah utang piutang atau apa, gue agak lupa sih, gue agak lupa, pokoknya ada masalah lah. Nah, gue sambil jalan sama si Udin ini dan masih ngobrolin si simbah itu tadi ya, tentang itu tadi. Oh, karena masalah ya gini. Tapi kok kayak nggak ada masalah Din, maksudnya kayak apa namanya ya, gue sama yang lainnya kan tadi kan ketemu tak ya masih berseri-seri biasa gitu kan ya, yang namanya juga mungkin ditahan atau gimana kayak gitu kan si Udin itu. Nah, gue mancing gitu kan di sana, sampai di spot mancing, Udin sama 3 orang temennya mancing. Terus gue kan ya gue cuman main ke tempatnya Udin, dan ini diajak mancing ya gue ikut aja kan gitu. Gue cuman ya ngeliatin orang mancing kayak gitu kan, sambil ngobrol-ngobrol kayak ngalor ngidul kayak gitu kan. Nah, terus singkat cerita itu si Udin sama si 3 orang yang lainnya tuh udahan mancingnya ya.
udahan mancingnya dan gue itu mau pulang ya, mau pulang, udah selesai mancing. Dan itu waktu itu tuh tangkapannya tuh sekitaran dapat tiga atau 4 ikan gitu, ikan nila sama apalah gue lupa. Nah setelah itu wah dinggo lawuh iki gitu, wah dipakai lauk ini nanti dimasak ya kayak gitu. Pulangmu agak sorean aja, masak dulu kayak gitu. Terus kan gue ya udah ya ayo kan gitu, pulang lah, harus dibersihin dulu kan ini ikannya gitu. Ya udah setelah itu udah kemas semuanya. Nah gue kan otomatis ngelewatin si rumah Simbah ini ya kan ngelewatin, dan si rumah Simbah ini kan berada di sebelah kiri gue ya. Nah setelah itu sekitar mungkin jarak 100 meter ya, 100 meter dari rumah Simbah ini, dan gue tuh yang ngelihat rumah itu kan. Nah si Udin ini tuh bertemu dengan bapaknya. Jadi bapaknya tuh ya juga dari ladang, dari apa ya, dari kebun itu cari, kalau daerah sini tuh namanya cari pakan, itu cari pakan ternak ya. Jadi cari rumput kayak gitu, diarit kayak gitu, nanti dimasukkan ke karung, nanti dibawa pulang ya itu untuk makan ternak. Karena si Udin sama si Udin dan keluarga itu punya beberapa kambing sama sapi gitu, peliharaan bapaknya ini. Nah ketemulah gue sama bapaknya Udin itu kan. Bapaknya Udin tuh lagi ngarit kayak gitu kan. Nah setelah itu kan gue kan wah pak kayak gitu, oh oleh Din kayak Bali Din pulang kayak gitu. Ya pak iki ya arah BTT wah mau bersihin ikan nanti mau dimasak gitu kan, bilang kayak gitu. Nah gue sama Udin sama kawan-kawannya gue kan jalan kan untuk pulang. Ya wes bapak nyusul kayak gitu. Oh ya pak, bapak nyusul, nanti masih ngoret-ngoret apa, masih ngarit-ngarit si rumput itu. Nah gue itu ngelewatin rumah si Simbah itu ya. Nah gue ngelewatin itu, dan pintu rumahnya Simbah itu terbuka ya. Pintu zaman dulu kan, pintu rumah dulu kan apa ya, pintunya itu ada 2 dan itu kayak ya gini lah. Jadi kalau dibuka semua kan lebar dan bisa kelihatan ke dalam itu, jadi kelihatan tiang-tiang rumahnya kelihatan, ruangan-ruangan di sana kan kelihatan kan. Dan waktu ngelewatin itu gue itu udah sekitar mungkin 2 jam ya. Jadi kan gue berangkat itu mungkin jam 2 dan gue waktu pulang itu sekitaran jam 4. Jadi 2 jam gue itu nggak ngelihat aktivitas si simbahnya tadi selain nyapu itu. Nah gue lewat depan rumahnya, persis depan pintu yang kebuka itu. Gue itu ngelihat itu ada 2 pasang kaki, akan tetapi 2 pasang kaki ini tuh seperti tergantung terus apa ya, gerak-gerak gitu loh, gerak ke kanan ke kiri, tapi posisi kakinya itu lemas gini. Jadi nggak, kalau kaki kan biasanya gini kan, kalau orang, maksudnya orang sadar ya, tapi kakinya tuh posisinya lemas gini, dan ya itu goyang-goyang itu ke kanan ke kiri. Terus waktu itu gue sama si Udin bilang, Din lah kok ada kaki, kok kakinya gantung ya dari tanah, itu ngapain itu si Mbah gitu kan, kok gantung gitu, emang di sana ada tangga atau gimana kan, gue mikirnya gitu kan. Terus si Udin sama kawan-kawannya lain tuh ngeliatin juga, dan iya loh kok ada kaki gantung ya. Nah cuman kelihatan kakinya sama jarinya itu karena ketutupan apa ya, pintu yang bagian atas tuh nutupin itu tadi, nutupin dari dari jariknya ke atas. Nah gue sama si Udin tuh ngedekat pintu itu, dan gue ngelihat, dan gue pertama kali ngelihat mohon maaf ya, seorang manusia itu dengan posisi tergantung
dengan tumpuan leher yang diikat di pelapon langit-langit rumah itu. Dan gue ingat betul itu ya, gue ingat betul muka dari si Mbah ini, dan si Mbah ini tuh ya mukanya kayak gitulah, dan mohon maaf agak melet dan dengan mata terbuka kayak melotot, kayak mungkin meninggalnya kan karena ya kesakitan ya kan, namanya juga leher dibuat tumpuan seluruh badan dengan cara digantung gitu kan, gantung diri kan, sakit otomatis kan meninggalnya. Nah setelah itu gue sama Udin dan kawan-kawan dan CS-nya itu teriak-teriak kan. Nah di sana ada si bapaknya Udin ini, kan jaraknya tuh ya nggak terlalu jauh ya, sekitar 1 meter. Jadi kami teriak itu, bapaknya Udin itu ngelihat dan denger kan, teriak itu, pak, tolong pak, tolong pak, Mbah ini gantung pak. Nah si Mbah ini gue lupa sih namanya, dan kalau seumpama gue juga ingat namanya, gue nggak mau nyebutin lah karena ya sangat sensitif sekali. Seperti itu kawan-kawan. Tolong pak. Nah bapaknya Udin yang masih dengan kegiatan ngaritnya itu ngelemparin si sabitnya ini, dan itu lari ke arah kita. Nah bapaknya Udin ngelihat juga kan, kaget kan, astagfirullah bah gini. Nah gue kan otomatis ada berlima ya, berenam. Nah bapaknya Udin itu nyuruh kami yang berlima ini tuh untuk pergi ke daerah warga dan meminta tolong warga ya. Terus bapaknya Udin itu masih di situ karena ya nungguin kita suruh lari, dan semua barang-barang itu ditinggalin di situ, semua joran, semua tangkapan kita ke sana. Tolong pak, ini ada yang gantung gitu pak, gini. Nah, setelah warga ini berkumpul ramai di sana kan jadi, kalau dibilang mungkin kayak apa ya, tontonan atau apa ya, bukan tontonan sih, kayak ngelihat orang gantung diri gimana sih, pasti rame kayak gitu. Nah setelah itu kita kan ya masih dikategorikan ya masih anak di bawah umur. Nah kita disuruh pulang setelah itu. Jadi setelah warga kumpul, setelah situasi terkondisikan, gue suruh pulang, dan gue sama Udin dan CS-nya ini tuh yang ngelanjutin kegiatan itu tadi, kegiatan bersihin ikan, terus ya kita masak-masak di sana. Dan selang mungkin beberapa jam gue kan udah makan dan gue pulang, dan besoknya hari Senin, dan Udin itu menceritakan kejadian setelah gue sama teman-temannya ini tuh ada di sana. Dan memang bener si Mbah ini tuh mohon maaf gantung diri karena ya ada masalah yang mungkin si Mbah ini tuh udah pusing, udah paling udah nggak kuat untuk menyelesaikannya. Dan masalah ini tuh berkaitan dengan uang ya, dan katanya itu anaknya itu tadi ada masalah di kerjaannya, dan mungkin ada urusan utang piutang atau gimana lah, dan imbasnya dari anaknya ini tuh ke orang tuanya si Mbah ini tadi. Oh iya, gue lupa, jadi si Mbahnya ini tuh suaminya udah meninggal, jadi beliau itu tinggal sendiri di sana karena ya itu tadi anaknya udah pada kerja, dan anaknya itu kayaknya udah berkeluarga sih. Kalau gue agak lupa sih, udah lama banget, ceritanya itu sekitar 9 tahun atau 10 tahun yang lalu, seperti itu. Dan terima kasih untuk teman-teman yang udah mau dengerin, udah mau ngelihat beberapa video, dan juga video ini udah mau dukung channel ini untuk lebih baik ke depannya. Terima kasih kawan-kawan yang udah mau share, udah ninggalin komentar yang baik-baik, dan terima kasih sekali.
Dan mohon maaf beberapa cerita-cerita yang gue upload baru-baru ini tuh memang kurang mengerikan, kurang mencekam ya. Tapi ya kita ambil sisi positifnya aja ya. Yang negatifnya pokoknya dibuang aja lah. Dan cerita-cerita ini ya gue nyaman dan gue seneng untuk nge-share ke kalian semua ya. Seperti itu. Terima kasih dan gue tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.